Di sebuah lembah di belakang Akademi Kunpeng. Setelah Zhao Wuyan meninggalkan Akademi Kunpeng, ia kembali menatap akademi dan mendengus dingin Paman Guyun, 7 pil ilahi mutlak seharusnya diwariskan kepada keluarga Zhao kita. Karena kau ingin menguasai 7 pil ilahi mutlak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Sambil berbicara, dia mengeluarkan botol giok berharga dari tangannya dan memegangnya di depannya untuk diamati. Tekstur botol giok ini sangat lembab, dan samar-samar Anda dapat melihat sesuatu menggeliat di dalamnya. Zhao Wuyan melihatnya sejenak dan berkata, jika kamu menyetujui permintaanku, aku akan membiarkanmu keluar. Sebuah suara berat terdengar dari botol giok, berkata, kamu tidak layak bernegosiasi denganku. Kusarankan kau patuh padaku. Selama aku tidak membuka tutup botolnya, kau tidak akan pernah bisa keluar, kata Zhao Wuyan dengan nada menghina. Suara berat di dalam botol giok itu berkata dengan nada sombong, kau pikir aku tidak bisa keluar kalau kau tidak membuka tutup botolnya. Itu sudah pasti. Botol giok ini adalah salah satu dari 3 harta paling berharga Sekte Danding. Apapun itu, begitu dimasukkan ke dalam botol giok ini, ia tidak akan pernah keluar, kata Zhao Wuyan dengan tegas. Hehehe, suara tawa aneh yang membuat kulit kepala bergetar datang dari botol giok. Zhao Wuyan memarahi, diam. Permintaanku sederhana, bantu aku memberi pelajaran pada Akademi Kunpeng dan dapatkan resep 7 pil ilahi mutlak. Untuk apa kau menginginkan 7 pil ilahi yang mematikan? Benda di dalam botol giok itu tampak agak tertarik dengan topik ini. Perlukah aku bertanya, di antara 7 pil ilahi mutlak, ada yang meningkatkan umur, yang meningkatkan kultivasi, dan yang meningkatkan kekuatan tempur. Selama aku mendapatkan resep 7 pil ilahi mutlak dan memurnikan ke-7 jenis ramuan ini, lalu meminumnya, siapa yang bisa menjadi lawanku? Saat itu, para tetua Akademi Kunpeng harus berlutut dan memohon belas kasihanku, kata Zhao Wuyan dengan penuh percaya diri. Jika kemampuanmu sama besarnya dengan tujuanmu, kau tak akan setidak berguna ini. Benda di dalam botol giok itu mencibir. Apa katamu? Percaya atau tidak, aku akan menyegelmu dalam botol giok selamanya dan kau tidak akan pernah bisa keluar. Ancam Zhao Wuyan. Benda di dalam botol giok itu tertawa aneh dan berkata, aku punya rahasia tentang botol giok itu. Mau dengar? Rasa ingin tahu Zhao Wuyan muncul, lalu dia bertanya, rahasia apa? Dekatkan botol giok itu dan tataplah botol itu, kata benda di dalam botol giok itu. Zhao Wuyan tampak tak kenal takut. Ia meletakkan botol giok itu di depan matanya dan menatapnya. Sambil mengamatinya, ia berkata, tidak ada yang istimewa. Tepat pada saat ini, botol giok itu tiba-tiba pecah dengan suara bang, dan gumpalan daging dan darah mengalir keluar dan mengenai mata Zhao Wuyan. Ah! Zhao Wuyan menjerit dan jatuh ke tanah. Ia mengulurkan tangan untuk mencungkil matanya, tetapi tidak berani melakukannya. Potongan daging itu mulai mengebor bola matanya, dan sambil mengebor, ia berkata, rahasia botol giok adalah ia tidak dapat menyegelku sama sekali. Setelah beberapa saat, potongan daging dan darah itu sepenuhnya menembus mata Zhao Wuyan dan menghilang. Setelah secangkir teh lagi, Zhao Wuyan berdiri dari tanah. Tatapannya berubah dingin dan kejam, dan ada juga aura jahat. Siapapun yang memandangnya bisa merasakan hawa dingin di hati mereka. Zhao Wuyan merentangkan tangannya, menatap langit, menarik napas dalam-dalam, dan berkata perlahan, tubuhku sungguh lemah. Sambil berbicara, dia perlahan mengangkat telapak tangannya, dan seraya telapak tangannya mengepal, dia menggambar hukum-hukum langit dan bumi di sekitarnya pada telapak tangannya. Tepat pada saat ini, seorang tetua dari Sekte Danding lewat dan melangkah maju ke arah Zhao Wuyan ketika melihatnya. Tetua Zhao, Anda juga baru saja keluar dari Akademi Kunpeng. Apakah Anda berencana mengikuti ujian besok? Saya mengunjungi Akademi Kunpeng hari ini dan saya menemukan bahwa teknik pengendalian api yang mereka ajarkan kepada para siswa jauh lebih baik daripada yang ada di sekte kami. Tanpa menunggu dia selesai, Zhao Wuyan tiba-tiba mengulurkan tangannya, mencengkeram leher pria itu dan mengangkatnya, sorot matanya memancarkan cahaya yang menggetarkan jiwa. Mata sesepuh sekte Danding tiba-tiba melebar, seolah-olah jiwanya telah diambil. Zhao Wuyan menurunkannya kembali ke tanah, memadatkan kekuatan hukum di tangannya menjadi belati, memasukkannya ke tangan tetua Sekte Danding, lalu menunjuk Akademi Kunpeng dan memerintahkan jalan. Selesaikan misimu. Tetua Sekte Danding tidak berkata apa-apa saat dia dengan patuh berjalan memasuki Akademi Kunpeng dan menuju area terlarang formasi. Malam tiba. Setelah bermain cukup lama di area terlarang formasi, Gai dan Tong tertidur di bulu lembut bola guntur. Bola petir itu pun tertidur pulas, membuat seluruh area terlarang formasi itu menjadi sunyi senyap, hanya terdengar suara napas yang berhembus bagai angin. Tepat pada saat ini, seorang pria berjalan memasuki area terlarang formasi. Pria ini dikelilingi oleh kekuatan hukum misterius. Ia masuk tanpa menyentuh formasi apapun. Pada saat ini,
Pembentukan area terlarang terutama digunakan untuk menyegel benda-benda yang ditelan oleh bola guntur, sehingga semua kekuatan bekerja dari dalam. Oleh karena itu, orang ini memasuki area terlarang formasi dengan sangat lancar. Pria itu menoleh dan melihat seekor burung besar sedang tidur nyenyak. Di atas bulu-bulunya yang lembut, bertengger sepasang anak kembar, yang juga sedang tidur nyenyak. Lelaki itu berjalan ke sangkar besi, mengangkat belati hukum di tangannya, dan menusukkannya ke perut burung besar itu. Tepat pada saat ini, energi di kehampaan melonjak, dan sesosok muncul, kakinya melangkah menyamping di jeruji sangkar besi. Ia mengulurkan tangan dan menggenggam belati hukum. Sosok itu tak lain adalah Gou. Matanya bagaikan bintang di langit malam, terang dan dingin, menatap laki-laki itu dengan wajah tegas. Pria ini tak lain adalah tetua Sekte Danding. Setelah belati hukum ditangkap, ia tetap tidak mundur, juga tidak meraung, melainkan terus menikam ke depan dengan sekuat tenaga. Gou juga tidak suka bicara. Ia pun menggenggam hukum itu erat-erat dan memejamkan mata, membiarkan kekuatan hukum itu menghancurkan telapak tangannya dan hanya berpegangan erat. Dua orang, satu besar dan satu kecil, sedang bergulat dalam diam. Tong menjadi lebih sensitif. Ketika menyadari adiknya telah pergi, ia bangkit, menggosok matanya, dan bergumam, "Kakak." Setelah menggosok matanya, Tong akhirnya melihat dengan jelas bahwa adiknya sedang bergulat dengan seseorang. Ia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Bola petir itu menggelinding, bersiul, membuka mulutnya dan menyemburkan kilat keemasan, dan dengan suara bang ia menjatuhkan sesepuh Sekte Danding. Terdengar suara keras di area terlarang formasi. Para pengawal rahasia burung hantu malam segera menyerbu masuk, mengepung sesepuh Sekte Danding, dan melepaskan 12 rantai penangkap jiwa untuk menjebaknya. Pada saat ini, Yesuan terbang masuk dari luar, mengerutkan kening dan bertanya apa yang terjadi. Seorang Kapten Night All Dark Guard berlutut dengan satu kaki dan melaporkan, "Tuanku, kami tidak kompeten dan diizinkan memasuki area terlarang formasi oleh orang ini." Yesuan menoleh ke arah tetua Sekte Danding dan berkata dengan suara berat, "Ini bukan salahmu. Orang ini terjerat oleh kekuatan hukum yang sangat misterius. Di bawah ranah Dao Ilahi, tidak ada jejak orang ini sama sekali." Kemampuan Night All Dark Guard untuk melakukan berbagai hal memang tak perlu diragukan lagi, tetapi saat ini energi spiritual di kehampaan dan dunia yang tak terhitung jumlahnya menipis, dan hanya ada sedikit orang kuat di alam Dao Ilahi di dunia Jiushu. Night All Dark Guard tidak bisa diminta untuk melawan makhluk kuat yang telah menguasai hukum. Penjaga rahasia Night All segera mengetahui identitas penyusup itu dan melaporkannya kepada Yesuan. "Tuan muda, orang ini adalah sesepuh Sekte Danding. Dia datang ke Akademi Kunpeng untuk bertukar ilmu dan belajar, dan juga sedang bersiap untuk mengikuti penilaian sesepuh Akademi besok." Yesuan dapat merasakan kekuatan hukum tetua dari Sekte Danding ini, juga aura Raja Ibel Abadi. Ini adalah hal yang paling mengkhawatirkan. Siapa saja yang pernah dihubungi orang ini sebelumnya? Cari tahu semuanya, perintah Yesuan. Penjaga rahasia Night All sangat cepat dan segera menyelidiki semua orang yang pernah dihubungi orang ini sebelumnya. Orang-orang yang ditemui sesepuh Sekte Danding ini di Akademi pada dasarnya adalah para sesepuh Departemen Alkimia Akademi. Penjaga rahasia burung hantu malam memeriksa setiap tetua Departemen Alkimia yang pernah berhubungan dengannya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tetua Sekte Danding ini dikendalikan oleh teknik rahasia pencurian jiwa, dan tubuhnya terjerat dengan hukum misterius. Hukum tersebut berisi nafas alam kematian Raja Ibel Abadi. Dari titik ini, dapat dipastikan bahwa kehendak Raja Ibel Abadi sedang aktif di sekitar Akademi Kunpeng. Dari manakah datangnya keinginan Raja Ibel Abadi ini? Kemungkinan terbesarnya adalah pada hari segel itu dibuka, daging dan darah Raja Ibel Abadi keluar. Yesuan merasa masalah ini agak serius, dan segera memanggil para pemimpin tempat suci utama untuk membahas masalah tersebut. Di aula resepsi Akademi Kunpeng, semuanya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika tubuh Raja Ibel mayat hidup dicekik beberapa hari yang lalu, sepertinya sebagian daging dan darahnya keluar. Yesuan langsung ke intinya dan mengumumkan kejadian itu. "Apa?" Para pemimpin dan tetua tanah suci yang hadir langsung berseru. "Jenazah Raja Ibel mayat hidup telah kabur. Apa yang harus kita lakukan? Ini akan jadi bencana." Yesuan menekan telapak tangannya untuk menenangkan semua orang, lalu melanjutkan setelah pertempuran hari itu, para pengawal rahasia Night All dengan cermat menyisir area dalam radius 100 mil. Mereka memastikan bahwa jasad Raja Ibel mayat hidup tidak melarikan diri. Namun, aura hukum Raja Ibel mayat hidup muncul kemarin, jadi ada kemungkinan seorang tetua atau murid sekte tertentu diam-diam mengambil sebagian daging dan darah Raja Ibel mayat hidup. Mustahil. Siapa yang tidak tahu betapa berbahayanya Raja Ibel mayat hidup? Siapa yang berani diam-diam mengambil benda itu? Seketika, seorang tetua dari tanah suci angkat bicara.
Tetua Sekte Yunlong mengerutkan kening dan berkata, itu belum tentu. Ada begitu banyak orang yang hadir saat itu. Jika seseorang cukup beruntung untuk berpikir bahwa ia bisa mendapatkan daging dan darah para dewa kuno, ia mungkin akan diam-diam mengambilnya. Bagaimanapun, daging dan darah itu adalah daging dan darah dewa kuno. Terlebih lagi, pada akhirnya daging dan darah itu ditelan oleh binatang spiritual. Siapapun yang punya otak akan tahu betapa bermanfaatnya memakan daging dan darah dewa kuno setelah dicerna. Seseorang mungkin berpikir jika binatang spiritual dari Akademi Kunpeng Anda bisa dimakan, mengapa saya tidak? Selama kamu masih punya pikiran buruk seperti itu, kamu tidak akan heran dengan apa yang terjadi. Mungkinkah ada yang berpikir bahwa mereka bisa meningkatkan kultivasi mereka dengan memakan daging dan darah seperti Kunpeng? Pemimpin kuil Dewa Binatang saat ini memandang para tetua sekte lain di sekitarnya. Lalu ia menekankan dengan suara serius, bisa kukatakan, monster mengolah tubuh mereka, sementara manusia mengolah dunia. Semua kekuatan monster terkonsentrasi di tubuh mereka, jadi kau bisa memakannya. Selama kau bisa mencernanya, kau bisa menjadi lebih kuat. Tapi berbeda untuk manusia. Jika ada yang benar-benar cukup bodoh untuk memakan daging dan darah Raja Monster mayat hidup, mereka mencari kematian. Seharusnya tidak ada yang sebodoh itu, kan? Kalaupun mereka mau memakannya, mereka tidak akan berani memakannya. Lagi pula, kalau kamu berikan padaku, aku juga tidak akan berani memakannya. Seseorang mengerutkan kening dan berkata sambil berpikir. Tetua Sekte Yunlong mengambil alih percakapan dan berkata, mereka mungkin tidak mau memakannya. Mungkin ada orang bodoh yang mengira dia bisa mengendalikan kesadaran dewa kuno dan berpikir dia bisa mendapatkan manfaat besar darinya. Faktanya, setiap orang yang hadir di sini sedikit banyak pernah memiliki mentalitas beruntung seperti ini. Mengendalikan daging dan darah Raja Ibel mayat hidup dan menyegelnya dalam sebuah harta karun, apa gunanya semua ini? Inilah lelaki tua di dalam harta karun itu. Selama kau bisa mengendalikan orang tua ini, kau bisa memiliki sebanyak mungkin keahlian sihir kuno dan seni rahasia kuno. Bagaimana mungkin kau tidak tergoda? Kebanyakan orang di aula resepsi memahami maknanya, dan sedikit banyak telah memikirkannya dalam hati. Namun, sebagian besar orang bersikap rasional dan tidak mengambil risiko untuk melakukan hal ini, tetapi tidak ada jaminan bahwa tidak seorang pun akan mengambil risiko dan menyembunyikan sebagian daging dan darah Raja Ibel mayat hidup. Yesuan menyela diskusi semua orang dan berkata dengan suara berat, aku meminta kalian semua untuk datang ke sini agar kalian bisa kembali ke sekte masing-masing dan memeriksa untuk memastikan tidak ada murid yang melakukan hal bodoh. Ya, masalah ini harus diselidiki dengan saksama. Jika benar-benar ada murid yang melakukan kesalahan seperti itu, maka seluruh sekte terancam musnah. Tetua Sekte Yunlong mengangguk. Benar, kurasa kita harus kembali dan memeriksanya sekarang. Kalau kita menunda, kita mungkin akan mendapat masalah yang lebih besar. Ya, kita harus memeriksa dengan cermat. Sebagian besar pemimpin dan tetua sekte Tanah Suci berpikiran jernih dan menyadari keseriusan masalah ini. Setelah menyelesaikan penjelasannya, Yesuan meminta mereka pergi dan kembali menyelidiki sendiri. Yesuan meminta pengawal rahasia Night Owl untuk mengawasi sekte Danding dengan ketat. Orang yang menerobos masuk ke area terlarang formasi dan menyerang bola guntur adalah tetua sekte Danding. Meskipun tidak dapat dibuktikan bahwa sesepuh sekte Danding ini dikendalikan oleh rekan-rekan muridnya, sekte Danding memang yang paling mencurigakan. Yesuan berdiri di menara tertinggi Akademi Kunpeng, memandangi bangunan akademi yang megah. Langitnya biru cerah dan udaranya segar. Namun, di dunia yang cerah dan bersih ini, bahaya tersembunyi yang besar tengah menyebar. Yesuan tahu bahwa di dunia yang damai dan makmur ini, ada keberadaan mengerikan yang bersembunyi dalam kegelapan, tetapi dia tidak dapat menemukannya untuk saat ini. Jiyan, Kapten Night Owl Dark Guard, memanjat menara dan melapor di belakang Yesuan Tuan Muda, kami telah memeriksa setiap tempat yang dilewati oleh tetua sekte Danding yang dikendalikan, tetapi masih belum menemukan sesuatu yang mencurigakan. Oleh karena itu, orang ini seharusnya dikendalikan setelah meninggalkan Akademi Kunpeng. Ceritakan lebih detail, perintah Yesuan. Setelah mengunjungi Akademi Kunpeng, sesepuh dari sekte Danding ini pergi melalui gerbang timur. Para penjaga di gerbang timur mengawasinya pergi ke utara, dan tidak ada yang aneh selama perjalanan. Dilihat dari waktunya, orang ini pasti mengalami sesuatu setelah meninggalkan akademi, dan ia dikendalikan lalu kembali ke akademi. Jiyan menjelaskan hasil penyelidikan secara rinci. Apakah kamu sudah memeriksa orang-orang yang meninggalkan akademi saat itu? Yesuan bertanya lagi. Kami sudah memeriksa. Dalam setengah jam itu, 12 orang meninggalkan akademi dari gerbang timur satu persatu. 7 dari mereka berjalan ke arah yang sama. Salah satu dari ketujuh orang itu juga seorang tetua sekte Danding, bernama Zhao Wuyan. Sebelum meninggalkan akademi, ia sempat terlibat konflik verbal dengan Gu Yunbo,
yang cukup mencurigakan, lapor Jian. Apakah Zhao Huyan sudah memeriksa ini? Kami telah mengirim pengawal rahasia untuk mencari orang ini, tetapi dia telah hilang sejak meninggalkan akademi. Saya telah memerintahkan perluasan area pencarian dan bertanya kepada Sekte Danding tentang keberadaannya, jawab Jian. Ye Xuan menyipitkan matanya sedikit dan memerintahkan kita harus menemukan orang ini. Baik, Jian membungkuk dan menerima perintah itu, lalu menghilang dalam sekejap. Ketika Gu Yunbo mengetahui bahwa Zhao Huyan adalah tersangka utama, dia bergegas menghampiri. Anak muda Ye, apakah Zhao Huyan benar-benar menyembunyikan darah dan daging Raja Ibel mayat hidup? Aku belum yakin, tapi orang ini menghilang sejak meninggalkan akademi. Sungguh mencurigakan, jawab Ye Xuan. Saat pertama kali bertemu pria ini, saya merasa mata dan alisnya agak familiar, tapi saya tidak terlalu memperhatikannya. Saya sudah tua dan terlalu sering bertemu orang, jadi terkadang saya merasa semua orang yang saya lihat terlihat familiar. Namun, ketika penjaga rahasia Night Owl datang bertanya, saya pergi mencari para tetua Sekte Danding untuk menanyakannya. Ternyata saya dan Zhao Huyan ini ada hubungannya. Gu Yunbo menyinggung soal bisnis. Apa asal-usulnya? Tanya Ye Xuan. Saya pergi ke Sekte Danding untuk menanyakan latar belakang keluarga Zhao Huyan dan mengetahui bahwa kakek Zhao Huyan dan saya adalah saudara dari sekte yang sama. Tuan Gu menarik napas, menarik tangan Ye Xuan dan menariknya untuk duduk di samping, lalu melanjutkan saat itu, kami berasal dari sekolah yang sama, mengikuti Tuan untuk belajar alkimia dan berlatih beberapa seni bela diri, dan kemudian. Guru kami tidak mendirikan sekte. Beliau hanya hidup menyendiri di pegunungan bersama beberapa murid, menjalani kehidupan yang sangat monoton. Lalu suatu hari, sekelompok Ibel Surgawi muncul dan menuntut warisan Kaisar Pil 7 Absolut. Guru membawa beberapa murid kami untuk melarikan diri, tetapi Ibel Langit mengejar kami sepanjang jalan dan menolak menyerah. Kemudian, mereka dikejar hingga tak ada jalan keluar. Kakek Zhao Huyan berharap dapat menyerahkan warisan Kaisar Pil 7 Absolut sebagai ganti keselamatan. Guru tidak memarahi kakak senior Zhao, tetapi meminta pendapat saya. Saya mengatakan bahwa warisan Kaisar Pil 7 Absolut terlalu penting dan tidak boleh jatuh ke tangan Ibel Surgawi. Akhirnya, guru memutuskan untuk membiarkan para murid melarikan diri secara terpisah keesokan paginya, dan beliau bergegas keluar untuk membawa Ibel Surgawi pergi. Jika memang begitu, maka tidak akan ada kejadian selanjutnya. Namun, di tengah malam, guru diam-diam menyerahkan slip giok warisan Kaisar Pil 7 Absolut ke tanganku tanpa berkata apa-apa. Setelah fajar, guru bergegas keluar untuk membawa pergi Ibel Langit, dan saudara-saudari itu melarikan diri secara terpisah. Kemudian, kakek Zhao Huyan bergabung dengan Sekte Danding dengan keterampilan alkimia yang dipelajarinya dari gurunya. Saudara-saudara lainnya juga menyembunyikan identitas mereka, dan beberapa menjadi alkemis terkenal. Namun, bahkan jika kami bertemu lagi, kami tidak berani saling mengenali. Dan saya tidak berani muncul di depan orang-orang. Saya bersembunyi di mana-mana dengan slip giok warisan Kaisar Alkimia 7 Mutlak. Ceritanya seharusnya berakhir di sini, tetapi bertahun-tahun kemudian, saya bertemu kakek Zhao Huyan. Lagi pula, kami bersaudara di sekolah yang sama, dan reuni selalu membangkitkan banyak pikiran dan emosi. Lagi pula, sudah 20 atau 30 tahun sejak peristiwa tahun itu, dan saya pikir semuanya sudah berakhir, jadi saya minum bersama kakek Zhao Huyan dan mengenang masa lalu. Selama percakapan itu, kami berdua mengetahui kabar terbaru masing-masing. Kakek Zhao Huyan telah menjadi tetua sekte dalam Sekte Danding dengan kemampuan alkimia yang mumpuni. Tapi aku masih bersembunyi di mana-mana. Awalnya, itu hanya kenangan, tidak ada yang penting. Tapi kakek Zhao Huyan mengetahui bahwa aku telah bersembunyi di mana-mana selama bertahun-tahun, dan ia menjadi curiga. Saat ia setengah mabuk, ia tiba-tiba bertanya apakah slip giok warisan Kaisar Alkimia 7 Mutlak ada bersamaku. Saya tersadar oleh alkohol dan menyangkalnya dengan keras. Namun, kakek Zhao Huyan tersenyum licik dan berkata terus terang jika slip giok warisan Kaisar Pil 7 Absolut tidak ada padamu, mengapa kau bersembunyi? Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk sesaat, jadi saya hanya bisa mengucapkan selamat tinggal dan pergi dengan tergesa-gesa. Saat itulah kakek Zhao Huyan memutuskan bahwa warisan Kaisar Pil 7 Absolut ada pada saya. Setelah itu, beliau datang kepada saya berkali-kali dan meminta saya untuk menyerahkan slip giok warisan Kaisar Pil 7 Absolut kepadanya, dan beliau berjanji untuk meneruskan warisan guru. Ketika guruku memberiku slip giok warisan Kaisar dan 7 Mutlak, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia akhirnya dibasmi oleh Ibel Surgawi, dan dia tidak mengungkapkan keberadaan slip giok warisan itu ketika dia meninggal. Aku tahu bahwa guruku ingin aku menyimpan slip giok warisan itu dengan aman, jadi aku menolak permintaan kakek Zhao Huyan. Lagi pula, selama puluhan tahun bersembunyi,
aku tahu bahwa klan Ibel Surgawi sedang mencari slip giok warisan Kaisar dan 7 mutlak. Percakapan terakhirku dengan kakek Zhao Wuyan sangat tidak menyenangkan, dan dia bahkan mengancamku. Setelah itu, semakin banyak Ibel Surgawi yang muncul untuk memburuku. Untungnya, ketika guruku masih hidup, aku lebih suka belajar seni bela diri, dan aku selamat dari perburuan klan Ibel Surgawi. Kemudian, aku bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain dan berkelana ke seluruh dunia selama bertahun-tahun sebelum aku bertemu denganmu di pegunungan Yunhai. Setelah mendengarkan cerita Guru Gu, Ye Xuan pada dasarnya tahu apa yang terjadi. Gu Yunbo menghela napas lagi setelah selesai berbicara, dan berkata, pantas saja Zhao Wuyan memintaku menunjukkan resep pil 7 dewa mutlak begitu dia melihatku. Ternyata dia keturunan kakak senior Zhao, tapi aku tidak menyadarinya saat itu, dan kukatakan kualitas pil yang diraciknya kurang bagus, jadi aku mengusirnya. Ye Xuan mengulurkan tangan dan menepuk bahunya, lalu berkata, Akademi Kunpeng sudah punya aturan. Selama kemampuan alkimia seseorang memadai dan seseorang menjadi tetua akademi, ia secara alami akan memiliki akses ke 7 pil ilahi mutlak. Jika kemampuan alkimia seseorang tidak memadai, keturunannya pun tidak akan bisa membuat pengecualian. Memang benar, tapi bagaimanapun juga, kau adalah keturunan seorang teman lama. Sejujurnya, jika aku tidak bertemu denganmu, aku mungkin masih bersembunyi di pegunungan dan hutan, dan takkan pernah punya waktu untuk berkonsentrasi mempelajari alkimia. Guru Gu mendesah. Guru Gu teringat pada pemuda yang ditemuinya di pegunungan Yunhai tahun itu, dan setiap kejadian terasa seperti kemarin. Saat itu, ia masih muda di alam Qiwu. Mereka bertemu secara kebetulan, minum, dan makan daging bersama. Tak disangka, hal itu menjadi kunci perubahan hidupnya di masa depan. Guru Gu kadangkala berpikir, jika dia tidak bertemu Ye Xuan dan tidak meminta Heido untuk memberikan slip giok warisan kepada Ye Xuan, mungkin dia masih akan menjalani kehidupan yang diburu oleh Ibel Langit dan bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain. Ye Xuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, klan Ibel Langit telah hancur. Meskipun kita belum pernah bertemu, tidak ada Ibel Langit yang memburumu. Kenapa kau masih bersembunyi? Itu benar. Tuan Gu tertawa. Setelah sekian lama, dia berbicara lagi jika kita menemukan Zhao Wuyan, bisakah kita berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan hidupnya? Dia berkata berusahalah semampunya, karena dia tahu betul bahwa jika Zhao Wuyan benar-benar menyembunyikan darah dan daging Raja Ibel mayat hidup, mungkin tidak ada harapan untuk menyelamatkannya. Ye Xuan tidak menolak permintaan ini dan setuju berusahalah semampumu. Jika tidak berhasil, Paman Gu, jangan terlalu sedih. Gu Yunbo mengangguk dan berkata, aku hanya berusaha sebaik mungkin untuk menjaga persahabatan kita sebagai sesama murid. Jika memang tidak berhasil, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Faktanya, ketika Ye Xuan mendengarkan Guru Gu menceritakan kisah sekte gurunya, dia samar-samar dapat menebak bahwa Guru Gu terus diburu oleh Ibel Surgawi, dan kemungkinan besar kakek Zhao Wuyan adalah orang yang ikut campur. Ye Xuan yakin bahwa Tuan Gu sebenarnya tahu bahwa kakek Zhao Wuyan telah membocorkan informasi tentang dirinya kepada Tian Yao, tetapi dia akhirnya memohon untuk Zhao Wuyan. Sifat manusia terkadang begitu aneh. Mungkin karena itulah Ye Xuan merasa begitu tertarik pada Guru Gu saat pertama kali bertemu dengannya. Di tebing sebelah timur Akademi Kunpeng, Zhao Wuyan berdiri di puncak tebing, menatap bangunan megah di Akademi Kunpeng dengan mata dingin. Konon, warisan alkimia Akademi Kunpeng adalah yang terbaik di dunia, tapi siapa sangka warisan alkimia ini ternyata milikku. Setelah Zhao Wuyan selesai mengatakan ini, suara lain yang dalam dan jauh datang dari lautan kesadarannya. Alkimia bukanlah cara yang benar untuk naik ke surga. Kekuatan adalah hal terpenting di dunia ini. Hanya makhluk rendahan yang akan mencoba sesuatu yang tidak berguna seperti alkimia. Zhao Wuyan tidak membantah pernyataan ini, tetapi perlahan mengangkat tangannya dan menghancurkan hukum di telapak tangannya. Matanya penuh kegembiraan bagi saya, dan Dao hanyalah batu loncatan, tetapi sekarang tampaknya itu tidak perlu. Saya merasa bisa mengendalikan seluruh dunia. Suara dalam dan jauh di lautan kesadaran terdengar lagi selama kau membasmi Kunpeng itu, kau bisa menguasai kekuatan ini selamanya. Tunggu apa lagi? Aku akan segera ke Akademi Kunpeng dan menghajar Kunpeng itu sampai mati, kata Zhao Wuyan penuh semangat. Ia belum pernah merasakan perasaan seperti ini, menggenggam hukum-hukum dasar dunia di tangannya. Seolah-olah ia telah menjadi dewa dunia ini dan bisa membasmi siapapun yang ia inginkan. Suara di lautan kesadaran berkata dengan nada menghina, dengan kemampuanmu, masuk ke sana sama saja dengan hukuman mati. Pemimpin Akademi Kunpeng hanya butuh satu tatapan untuk mengubahmu menjadi abu. Zhao Wuyan sedikit tidak yakin, tetapi dia pemalu. Dia mengerutkan kening dan berkata, jika orang itu benar-benar sekuat itu, apa yang harus kita lakukan? Sederhana saja, bukankah kau sudah tahu tentang klan Kaisar Kuno Kegelapan? Yang harus kita lakukan hanyalah mengambil alih klan Kaisar Kuno Kegelapan dan menghancurkan Akademi Kunpeng,
kata suara berat dan jauh di lautan kesadaran. Ide bagus. Zhao Wuyan berpikir bahwa ini tidak akan membahayakan dirinya, bahkan lebih sempurna lagi bagaimana kita menghubungi klan Kaisar Kuno Kegelapan. Lebih mudah lagi, terbang saja ke dunia bawah dan kau akan melihatnya secara alami, kata suara yang dalam dan jauh di lautan kesadaran. Zhao Wuyan terkejut, mengerutkan kening, dan bertanya bisakah aku terbang keluar dari alam Jiushu? Apakah aku tidak akan terkorosi oleh udara keruh? Tidakkah kau pikir kau bisa mengendalikan seluruh dunia? Sekarang kau bahkan takut terbang keluar dari alam Jiushu, kata suara rendah dan jauh itu. Zhao Wuyan akhirnya tersadar dan kembali menatap telapak tangannya. Melihat kekuatan hukum yang terjalin di telapak tangannya, senyum puas tersungging di sudut mulutnya ya. Aku bukan lagi orang yang dulu. Aku bisa mengendalikan kekuatan hukum. Sambil berbicara, dia menghentakkan kaki ke tanah dengan keras, melesat ke angkasa, mengangkat telapak tangannya dan membuat jalur di antara cabang-cabang dan dedaunan pohon suci, melewati celah di dinding kristal, lalu terbang keluar dari alam Jiushu. 7 hari kemudian, di kehampaan di luar domain, Zhao Wuyan menyeka kerutan di wajahnya dengan tangannya dan meraung, bukankah kau bilang aku bisa menahan udara keruh? Suara yang dalam dan jauh di lautan kesadarannya berkata dengan nada menghina, bagaimana aku tahu kamu begitu lemah? Aku lemah. Aku bisa mengendalikan hukum langit dan bumi hanya dengan mengangkat tanganku, beraninya kau bilang aku lemah. Zhao Wuyan meraung. Suara berat dan jauh itu berkata dengan nada menghina, itulah kekuatan yang kuberikan padamu. Aku bisa memberikannya kepadamu, dan aku juga bisa mengambilnya kembali kapan saja. Zhao Wuyan menyentuh kerutan di wajahnya yang disebabkan oleh erosi udara kotor dan meraung, tapi wajahku telah berubah menjadi monster. Ini benar-benar akan membuat tubuhmu lebih kuat, kata suara yang dalam dan jauh. Memang demikianlah adanya. Otot-otot orang-orang yang tercemar dan terkikis oleh udara kotor memang lebih kuat, karena saat terkikis oleh udara kotor, mereka juga mendapatkan energi hampa. Aku tidak ingin menjadi lebih kuat dengan cara seperti ini, kata Zhao Wuyan dengan marah. Sangat mudah untuk memulihkannya. Yang Anda butuhkan hanyalah sari pohon suci. Sari pohon suci dapat memurnikan udara kotor. Mudah bagimu untuk mengatakannya, tapi di mana aku bisa mendapatkan sari pohon suci itu? Kata Zhao Wuyan dengan marah. Bukankah itu masalah yang sangat sederhana? Selama kau menghancurkan alam Jiushu, kau bisa memutuskan bagaimana cara menghadapi pohon suci itu. Mata Zhao Wuyan tiba-tiba berbinar. Ia baru saja berpikir seperti orang lemah dan tidak memikirkan hal ini benar. Selama aku menemukan klan Kaisar Kuno Kegelapan untuk menghancurkan 9 provinsi, pohon suci itu akan menjadi milikku. Kudengar roh pohon suci itu juga cantik, hahaha. 3 hari kemudian, Zhao Wuyan melintasi kehampaan tak berujung dan tiba di dunia yang luas. Apakah ini, dunia kuno Hades? Zhao Wuyan menatap dunia di depannya dengan ekspresi tak percaya. Dunia ini terlalu besar, lebih dari 10 kali lebih besar dari alam Kyushu. Namun, tampaknya tidak banyak peri yang tinggal di dunia ini. Jika itu adalah alam Jiushu, bahkan jika Anda berada di luar dinding kristal hampa, Anda masih dapat melihat kota-kota makmur di alam Jiushu dan keramaian kota. Namun, di luar dunia ini, tidak banyak Eldar yang terlihat aktif. Namun, Anda dapat melihat bangunan megah itu di dunia ini. Salah satu menara lurus menjulang ke awan, hampir memanjang keluar dinding kristal yang hampa. Tepat pada saat ini, sesosok muncul di atas kepala Zhao Wuyan, dan menekan dengan telapak tangannya, menekan Zhao Wuyan. Berani sekali kau, makhluk rendahan, memata-matai alam Hadesku. Zhao Wuyan mengangkat tangannya ke atas kepala, menahan tekanan lawan, dan berkata dengan suara berat, aku seorang Sintois yang kuat dari 9 provinsi. Beranikah kau menyerangku? Mati. Tatapan mata penjaga klan Kaisar Kuno Kegelapan dingin, dan dia hendak membasminya secara langsung. Suara yang dalam dan jauh di lautan kesadaran Zhao Wuyan berkata, aku ingin bertemu di Feitian. Kekuatan penekan klan Kaisar Kuno Kegelapan berhenti sejenak, lalu mendengus dingin, bisakah kau menemui leluhur klan kami kapanpun kau mau? Saya baru saja tiba di alam Jiushu. Dia pasti tertarik bertemu dengan saya, kata suara berat dan jauh itu. Tentu saja, penjaga klan Kaisar Kuno Kegelapan ini pernah mendengar tentang alam Jiushu. Setelah berpikir sejenak, ia mengeluarkan alat komunikasi dan memberitahu para penjaga di alam kuno kegelapan untuk melaporkan masalah tersebut. Setelah banyak laporan, butuh waktu lama sebelum berita itu akhirnya disampaikan kembali. Penjaga klan Kaisar Kuno Kegelapan melirik Zhao Wuyan dengan dingin dan berkata, ikuti aku. Jika kau berani melakukan gerakan yang tidak biasa, kau akan dibasmi tanpa ampun. Zhao Wuyan hampir terbasmi barusan, dan akhirnya ia tak berani bersikap sombong lagi. Ia mengikuti para penjaga klan Kekaisaran Nether Kuno melalui gerbang surgawi di dinding kristal void dan memasuki alam Nether Kuno. Setelah melewati kota yang megah,
Zhao Wuyan akhirnya tiba di obelis yang hampir menembus dinding kristal hampa. Setelah diberi hormat oleh penjaga menara, ia dibawa masuk ke dalam obelis. Obelis itu tidak hanya menjulang tinggi hingga ke awan, tetapi dasarnya juga menempati area yang sangat luas. Obelis yang tinggi bagaikan sebuah kota, kota yang kosong. Setelah berjalan di sepanjang karpet sepanjang 10 mil, saya akhirnya melihat makhluk itu duduk di singgasana yang megah. Para pengawal kaisar kuno kegelapan memaksa Zhao Wuyan berlutut dan memerintahkannya, "Mengapa kau tidak memberi penghormatan kepada leluhur abadi alam semesta?" Zhao Wuyan merasa lehernya agak kaku. Ia nyaris tak mengangkat kepalanya untuk melihat sosok di singgasana megah itu. Saat mata mereka bertemu, jiwanya seakan tersedot. Zhao Wuyan dan Di Feitian hanya saling memandang dan merasa telah melihat keberadaan yang paling suci dan menakutkan di dunia. Tubuh mereka kaku dan mereka tidak bisa menundukkan kepala meskipun mereka ingin. Setelah waktu yang lama, dia menundukkan kepalanya dengan penuh semangat dan menyapa Di Feitian dengan suara gemetar. Kaisar Feitian duduk di singgasana yang megah, matanya acuh tak acuh seperti air, dan dia berkata dengan santai, "Anda berasal dari 9 provinsi." "Ya, ya," Zhao Wuyan menjawab dengan suara gemetar. "Untuk apa kau ke sini?" tanya Di Feitian lagi. "Datang dan mintalah bantuan Kaisar untuk menghancurkan kerajaan Jiushu." Zhao Wuyan tidak menatap mata Di Feitian lagi. Ia perlahan-lahan mulai tenang dari kepanikannya, dan suaranya tidak lagi gemetar seperti sebelumnya. Di Feitian tersenyum sinis dan berkata, "Kau dari alam Jiushu, dan kau ingin aku menghancurkan alam Jiushu. Apa gunanya? Aku ingin menghancurkan Akademi Kunpeng. Mereka berutang budi padaku," jelas Zhao Wuyan. Di Feitian menatap Zhao Wuyan dengan penuh minat sejenak, lalu berkata dengan santai, "Kaisar Dewa Muda dari alam Jiushu-mu sangat licik. Dia meminta istana Kueyun Dao yang paling usil untuk maju dan menghentikannya. Kalau tidak, dunia bawahmu pasti sudah hancur menjadi abu sejak lama." Zhao Wuyan tidak dapat memikirkan cara lain untuk melobi, dan tangannya gemetar karena gugup. Tepat pada saat ini, suara di lautan kesadarannya keluar, berkata, "Kita dapat menemukan kekuatan untuk menghadapi istana Kueyun Dao." Di Feitian menyipitkan matanya sedikit, tatapan tajam terpancar dari matanya, langsung menembus lautan kesadaran Zhao Wuyan, dan terkekeh, "Jadi itu kamu." Dia langsung mengenalinya. Benda yang bersembunyi di lautan kesadaran Zhao Wuyan bisa dibilang kenalan lama. Apa yang ada di lautan kesadaran Zhao Wuyan secara alami adalah sepotong kecil daging dan darah Raja Ibel mayat hidup, jadi apa yang berbicara secara alami adalah bagian dari kehendak Raja Ibel mayat hidup. Di Feitian mencibir, "Kita adalah musuh, dan tatapanku adalah untuk membasmi wujud aslimu." Sebuah suara yang dalam dan jauh terkekeh dan berkata, "Sayangnya, kamu tidak bisa melakukannya. Cobalah keluar dari medan bintang gelap." Ada tatapan dingin di mata Di Feitian. "Percayalah, dengan kekuatanmu, kau jauh dari lawanku. Dan bagimu, pilihan terbaik adalah terus menipu si bodoh yang terjebak di zona mati," kata sebuah suara yang dalam dan jauh. Di Feitian tidak menanggapi kalimat ini, dan tetap tersenyum tipis. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Jika aku ingat dengan benar, kamu pernah ingin menjadikan alam Jiushu sebagai alam abadi, tetapi sekarang kamu ingin menghancurkannya. Itu tidak lagi dibutuhkan, dan hukum alam Jiushu telah tercemar oleh pohon suci itu. Jika kita ingin menggunakannya sebagai dunia keabadian, kita harus memulai dari awal. Dalam hal ini, sama saja dengan menghancurkannya terlebih dahulu dan memulai dari awal," kata suara berat dan jauh itu. "Kalau aku ingin meratakan wilayah Jiushu, aku tak perlu kau lobi sama sekali," kata Di Feitian dengan nada menghina. "Tidak, kau butuh aku untuk memecahkan rintangan di istana Tao Kueyun," kata sebuah suara yang dalam dan jauh. "Kau bahkan tak mampu menghadapi alam Jiushu, bagaimana kau mampu menghadapi istana Tao Kueyun?" Ada nada mengejek dalam kata-kata Di Feitian. Faktanya, terakhir kali akal sehatnya diproyeksikan ke prasasti Hanhai, Kaisar Feitian telah berkata bahwa ia ingin memulai perang antara dua kerajaan dengan kerajaan Jiushu. Kemudian, tidak terjadi lagi pertempuran karena istana Tao Kueyun turun tangan untuk menghentikannya. Di Feitian tidak ingin berhadapan langsung dengan Taoist Keiyun, jadi dia tidak menyerang alam Jiushu. Suara berat dan jauh di lautan kesadaran Zhao Wuyan berkata dengan nada angkuh, "Sangat mudah untuk menghadapi istana Kueyun Dao. Kita hanya perlu memobilisasi kuil suci sunyi." Mata Di Feitian terpaku, dan dia berkata dalam pikiran yang dalam, "Bisakah kau meminta kuil senyap untuk pindah?" Kaisar Feitian telah hidup sangat lama, jadi dia tentu tahu seperti apa kuil kehancuran senyap itu. Itu adalah kekuatan yang lebih kuat dari istana Tao Kueyun. Namun, kuil kehancuran senyap tidak akan muncul dengan mudah, dan telah sunyi selama setidaknya 100.000 tahun. Kuil Nirwana, sebagaimana tersirat dari nama kuil ini, berhubungan erat dengan malapetaka Nirwana. Faktanya, kuil penghancur senyap dan istana Tao Kueyun serupa dalam beberapa aspek.
Keduanya ingin mencegah datangnya bencana pemusnahan. Oleh karena itu, Istana Tao Kueyun berharap untuk mendidik semua makhluk hidup di kehampaan dan membuat mereka memahami keberadaan bencana pemusnahan, dan tidak melakukan hal-hal yang mempercepat datangnya bencana pemusnahan. Konsep kuil pemusnahan berbeda. Kuil kehancuran sunyi bersikeras menekan dunia spiritual dengan kekerasan. Begitu dunia spiritual ingin bertransformasi menjadi dunia keabadian dan menjarah lebih banyak energi spiritual, dunia tersebut akan langsung ditekan dengan kekerasan. Di Fei Tian menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan suara berat, alam Jiushu belum menjadi alam abadi, kuil sunyi tidak akan peduli. Sebuah suara berat dan jauh berkata dengan nada bercanda, jangan khawatir. Aku akan menemukan cara untuk meyakinkan kuil pemusnahan. Ekspresi ketertarikan akhirnya tampak di wajah Di Fei Tian. Ia tak bisa memikirkan cara apapun untuk meyakinkan kuil kehancuran sunyi. Keberadaan itu mampu menghancurkan dunia keabadian yang luas hanya dengan satu gerakan, dan tak akan pernah mengubah filosofinya hanya karena kehendak keberadaan lain. Baiklah, jika kau benar-benar berhasil meyakinkan kuil kehancuran sunyi, maka aku bersedia membantu dan menghancurkan alam Jiushu. Ada sorot mata di Fei Tian yang menunjukkan bahwa ia mampu menghancurkan dunia dalam sekejap mata, dan matanya penuh dengan senyum bangga. Baiklah, aku harus pergi mencari kuil kelahiran kembali yang sunyi, kata sebuah suara berat dan jauh. Di Fei Tian melirik Zhao Wuyan dan berkomentar, mayat yang kau temukan lemah seperti sampah. Ras manusia memang seperti ini. Mereka hanya pembawa, tak masalah jika sedikit tak berguna, kata sebuah suara berat dan jauh. Menggunakan kapal induk semacam ini untuk menghancurkan kuil keheningan adalah tindakan yang terlalu rendah. Saat Di Fei Tian berbicara, dia mengangkat tangannya dan seberkas cahaya keluar dan menembus tubuh Zhao Wuyan. Ketika Zhao Wuyan melihat cahaya memasuki tubuhnya, dia sangat ketakutan, tetapi dia segera menemukan bahwa cahaya itu memperkuat tubuhnya. Dia merasakan ada kekuatan tak terbatas yang tersembunyi di dalam tubuhnya, seperti gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Ketika dia mampu mengendalikan hukum sebelumnya, dia merasakan kekuatan di tingkat jiwa. Kini, ia merasakan kekuatan tubuh fisiknya, dan langsung terkejut sekaligus bersyukur. Terima kasih, Kaisar Abadi, terima kasih, Kaisar Abadi. Secercah rasa jijik terpancar di mata Di Fei Tian. Ia melambaikan jarinya dan menerbangkannya ke udara. Zhao Wuyan jatuh dari obelis dan segera bangkit. Pada saat yang sama, ia mendengar suara bang keras di belakangnya dan pintu obelis tertutup. Dia melihat sekelilingnya, mengerutkan kening dan bertanya, apa yang harus saya lakukan sekarang? Carilah kuil kehancuran senyap, kata suara yang dalam dan jauh di lautan kesadaran. Pergi ke kehampaan di luar domain lagi. Zhao Wuyan tidak ingin terkorosi oleh udara keruh lagi, jadi dia mengerutkan kening. Kau tak punya pilihan. Suara berat dan jauh itu melepaskan kekuatan, menyeret Zhao Wuyan ke angkasa dan terbang keluar dari dinding kristal hampa. Para pengawal rahasia burung hantu malam terus mencari keberadaan Zhao Wuyan, namun Zhao Wuyan tidak lagi berada di alam Jiushu. Meskipun kemampuan pelacakan pengawal rahasia Night Owl tak tertandingi di dunia, mereka tidak dapat menemukan jejak Zhao Wuyan. Semakin kita tidak bisa menemukan jejak Zhao Wuyan, semakin mencurigakan dia. Pasukan rahasia Night Owl terus mengirim lebih banyak personel untuk mencari ke seluruh dunia. Akademi Kunpeng, di area terlarang formasi. Ye Xuan duduk di depan sangkar besi besar, menatap slip giok warisan kaisar dan 7 absolut dengan cemberut, memikirkan sesuatu. Lei Qiu merentangkan sayapnya keluar dari sangkar besi dan mengibaskannya di depan Ye Xuan. Ye Xuan mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk sayapnya, sambil berkata, pergilah bermain, aku sedang memikirkan cara untuk membantumu mencerna makanan di perutmu lebih cepat. Tetua Sekte Danding dikendalikan oleh hukum Raja Ibel Abadi dan datang untuk menyerang bola guntur. Tujuannya sebenarnya sangat jelas, yaitu untuk memotong daging dan darah yang ditelan oleh bola petir tersebut. Jika Anda ingin sepenuhnya mengatasi bahaya tersembunyi ini, cara terbaik adalah membiarkan bola guntur mencerna sepenuhnya daging yang ditelannya. Sambil berpikir, Gu Yunbo masuk, duduk bersila di sampingnya, dan bertanya, apakah kamu sudah memikirkan solusi? Ye Xuan berpikir sejenak dan berkata, aku membaca warisan Kaisar Pil 7 mutlak lagi, dan aku memang memikirkan sebuah ide, tapi aku tidak tahu apakah itu layak. Ceritakan padaku. Gu Yunbo telah mencari solusi untuk masalah ini dan sangat penasaran dengan idenya. Ye Xuan menatapnya dan berkata, aku bertanya-tanya, karena kemampuan ilahi tungku kubah daging dapat memurnikan kekuatan obat, dapatkah ia juga memurnikan daging dan darah? Faktanya, banyak ramuan yang dibuat dari daging dan darah monster, sehingga daging dan darah monster dapat dianggap sebagai semacam obat spiritual. Jika Ye Xuan memakan daging dan darah monster itu, dia bisa langsung memurnikannya menggunakan tungku tubuh fisiknya. Tentu saja, tidak ada daging monster di dunia ini yang perlu dimurnikan di Flash Dome Furnace. Mendengar ide ini,
Gu Yunbo mengerutkan kening dan memikirkannya sejenak, lalu berkata, ide yang bagus. Meskipun tungku kubah daging tidak dapat memurnikan daging dan darah Raja Ibel mayat hidup dengan cepat, setidaknya bisa mempercepatnya. Tapi, kekuatan magis tungku kubah daging yang luar biasa menggunakan tubuh sebagai tungku, jadi bagaimana bisa digunakan pada bola petir? Ye Xuan mengangguk dan berkata, aku juga terjebak di sini. Kekuatan sihir hebat dari Flash Dome Furnace adalah menggunakan tubuh sendiri sebagai tungku untuk memurnikan obat ajaib dari langit dan bumi, tetapi Thunderbolt lah yang memakan daging dan darah Raja Ibel abadi. Mustahil pula membiarkan bola petir berkembang menjadi kekuatan supranatural besar dalam tubuh fisik. Bahkan bagi seorang ahli alkimia dengan bakat luar biasa, sulit untuk mengolah kekuatan supernatural yang begitu besar, apalagi meminta seorang Lei Qiu yang hanya tahu cara makan, minum, dan bersenang-senang untuk mengolah kekuatan supernatural besar dari tubuh fisik. Setelah berpikir sejenak, Ye Xuan berkata dengan ragu, Paman Gu, apakah mungkin menggunakan kekuatan magis besar dari Flash Dome Furnace pada orang lain? Gu Yunbo mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, berkata, ini mustahil. Kemampuan ilahi agung tungku kubah daging membutuhkan kendali yang sangat presisi. Kesalahan apapun bisa mengakibatkan tubuh meledak dan kematian. Mustahil untuk menggunakannya pada orang lain. Ye Xuan menjelaskan, begitulah yang kupikirkan. Alasan mengapa kekuatan suci tungku tubuh daging yang luar biasa tidak dapat digunakan pada orang lain adalah karena tubuh manusia itu rapuh. Jika ada sedikit kesalahan dalam mengendalikan kekuatan obatnya, tubuh itu akan meledak dan mati. Tetapi jika tubuh daging target sangat kuat, apakah itu memungkinkan? Ini, Gu Yunbo tidak yakin untuk sesaat. Faktanya, Gu Yunbo belum menguasai kekuatan magis besar dari tubuh fisik. Karena besarnya kekuatan supranatural yang ada pada tubuh fisik tidak hanya membutuhkan bakat yang sangat tinggi dalam bidang alkimia saja, tetapi juga membutuhkan kemampuan bela diri yang sangat tinggi pula. Lagi pula, kekuatan supernatural yang luar biasa dari tubuh fisik dan tungku kubah sebenarnya tidak terlalu penting bagi seorang alkemis. Jika Anda ingin memurnikan eliksir apapun, Anda cukup menggunakan tungku alkimia untuk memurnikannya. Mengapa repot-repot menghabiskan begitu banyak upaya dan risiko untuk mengolah kekuatan supernatural yang luar biasa dari tubuh fisik dan tungku kubah? Oleh karena itu, meskipun Gu Yunbo telah mempelajari warisan Kaisar Pil 7 Absolut selama beberapa dekade, dia sangat akrab dengan kekuatan magis besar tungku kubah tubuh fisik, tetapi dia sendiri tidak memilikinya dan belum mengalami kekuatan magis besar ini secara pribadi. Ye Xuan melanjutkan, begini pendapatku. Sebenarnya, kemampuan ilahi agung tungku kubah tubuh daging tidak jauh berbeda dengan alkimia biasa. Hanya saja alkimia dilakukan di tungku yang berbeda. Dengan kata lain, sebenarnya tidak banyak perbedaan antara menggunakan tubuh sendiri sebagai tungku alkimia dan menggunakan tubuh orang lain sebagai tungku alkimia. Satu-satunya hal yang perlu kau khawatirkan adalah ledakan tungku. Gu Yunbo mengerutkan kening dan mengangguk, berkata, memang, apa maksudmu? Tubuh manusia relatif rapuh, jadi menggunakan tubuh orang lain sebagai tungku untuk memurnikan pil memang sama saja dengan membasmi seseorang. Namun, berbeda untuk monster. Tubuh monster raja jelas tidak lebih lemah dari tungku alkimia. Jika aku menambahkan kitab suci Tianpeng kuno dan darah monster kaisar, aku rasa aku bisa menahan dampak api pil itu, kata Ye Xuan sambil berpikir. Gu Yunbo semakin mengerutkan kening. Setelah mendengarkan ide-ide Ye Xuan, ia tidak menemukan kekurangan apapun, tetapi pendekatan ini belum pernah dicoba sebelumnya, jadi ia selalu sedikit khawatir. Setelah berpikir lama, Gu Yunbo menepuk pahanya dan berkata, ide ini bagus, tapi aku tidak tahu apakah akan berhasil. Biar aku saja. Aku akan kembali ke Departemen Alkimia dan mencari beberapa monster buas bersama para tetua alkimia lainnya untuk mencoba menggunakan monster buas itu sebagai tungku alkimia untuk memurnikan kekuatan obat dan melihat apakah itu layak. Begitulah yang kupikirkan. Kalau begitu, minta Paman Gu mencobanya dulu. Kalau berhasil, kita bisa menggunakannya pada bola petir. Ye Xuan setuju. Ide Ye Xuan memang sangat cerdas, tetapi dalam hal alkimia, seseorang harus mencobanya sebelum mengetahui dengan pasti. Sebelum mencoba, tidak seorang pun tahu situasi tak terduga apa yang akan ditemui dalam prosesnya. Seni alkimia adalah pengalaman yang diperoleh melalui praktik alkimia yang berulang-ulang. Gu Yunbo merasa bahwa ide Ye Xuan adalah bidang yang benar-benar baru, dan mungkin bisa memajukan tingkat alkimia dengan langkah maju yang besar. Tanpa menunda lebih lama lagi, dia segera pergi untuk berdiskusi dengan tetua lain dari Departemen Alkimia. Setelah Ye Xuan mengantar Tuan Gu pergi, dia kembali menatap bola petir itu dengan sedikit kegembiraan di matanya. Lei Qiu memiringkan kepalanya dan mengeluarkan beberapa suara mendekut, sama sekali tidak menyadari apa yang akan terjadi. Ketika Gu Yunbo kembali ke Institut Alkimia, dia segera memanggil 16 tetua paling kuat di departemennya dan mengemukakan ide baru tungku kubah tubuh daging untuk dibahas bersama.
Begini, Departemen Alkimia sedang bersiap untuk melakukan eksperimen terhadap kekuatan supernatural alkimia yang hebat, dan kita membutuhkan semua orang untuk bekerja sama. Setelah memasuki Akademi Kunpeng, para tetua Departemen Alkimia ini telah terbiasa dengan cara penelitian dan eksplorasi yang berdedikasi ini, dan sangat bersemangat mencari terobosan baru dalam alkimia. Keahlian alkimia hebat macam apa itu? Tanya seorang tetua alkimia yang khawatir tentang arah terobosan. Kekuatan magis agung dari tubuh fisik kaisar dan 7 absolut, Tungku Kubah. Gu Yunbo membahas topik ini. Semua tetua Departemen Alkimia yang hadir melebarkan mata mereka dan menunjukkan ekspresi tertarik. Para tetua Departemen Alkimia dengan cepat mendiskusikan langkah-langkah percobaan khusus, lalu menemui para tetua Departemen Binatang Roh dan meminta beberapa monster ganas untuk memulai percobaan Tungku Kubah Daging. Pada awalnya, lakukan pemurnian pil yang relatif sederhana terlebih dahulu, kemudian secara bertahap tingkatkan kesulitannya, rangkum berbagai situasi tak terduga yang mungkin ditemui, dan catat untuk penelitian selanjutnya. Setelah setengah bulan, Gu Yunbo dan sekelompok tetua dari Departemen Alkimia Akademi akhirnya berhasil memurnikan ramuan menggunakan monster yang memiliki atribut api sebagai tungku. Monster yang memiliki atribut api ini dapat menahan panas terik api eliksir karena karakteristiknya sendiri, dan berkat teknik pengendalian api yang tepat dari para tetua Departemen Alkimia, ia mampu berhasil. Setelah keberhasilannya, Ye Xuan, berdasarkan pengalaman yang dirangkum oleh Departemen Alkimia dan dengan kerja sama Master Gu, mereproduksi metode penggunaan monster sebagai tungku kubah untuk memurnikan pil. Ye Xuan sudah menguasai kekuatan magis besar dari tungku kubah tubuh fisik, jadi setelah dia sendiri mengambil tindakan, kendalinya atas api pil menjadi lebih tepat dan dia berhasil dalam sekali jalan. Setelah berhasil lagi, Ye Xuan dan Master Gu mulai menggunakan bola guntur sebagai tungku kubah untuk mencoba memurnikan apa yang telah ditelan si pecinta makanan. Bagaimanapun, Lei Qiu adalah Raja Binatang Dewa, tubuhnya sangat kuat, dan ia berhasil menahan api pil yang membakar. Akan tetapi, untuk mencapai taraf penyempurnaan daging dan darah Raja Ibel Abadi, kekuatan api pil harus melambung hingga batasnya. Lei Qiu mulai berteriak karena terlalu panas. Pada saat kritis, Kaisar Kunpeng menuangkan kekuatan kaisar ke tubuh bola guntur untuk menahan api pil. Setelah Ye Xuan memperkenalkan alam rahasia ruang angkasa dan mengaktifkan api ramuan hingga titik terkuatnya, daging dan darah Raja Ibel Abadi akhirnya mulai dimurnikan sedikit demi sedikit, berubah menjadi kekuatan fisik yang dahsyat dan diserap oleh bola guntur. Meskipun berhasil disempurnakan, proses penyempurnaannya sangat lambat dan tidak dapat diselesaikan dalam 3 atau 2 hari. Para tetua Departemen Alkimia perlu bergiliran mengendalikan api ramuan dan memurnikannya perlahan-lahan. Selama periode waktu ini, klan Kaisar Minggu muncul di luar batas Jiushu, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar secara tidak teratur dengan kemunculan Kaisar Feitian. Sesuai kesepakatan, Guru Tao Keiyun muncul dalam kehampaan dan menghentikan Kaisar Feitian. Di Feitian, apakah kamu masih harus melakukan ini? Kaisar Feitian menunjuk ke alam Jiushu dengan tatapan acuh tak acuh, dan berkata dengan nada jahat apakah dunia tingkat rendah seperti itu layak dilindungi. Master Tao Keiyun merenung dan berkata, orang terkuat di dunia ini memiliki kebijaksanaan dan dapat membimbing serta mendidik. Kau hanya ikut campur urusan orang lain, Di Feitian mendengus dingin. Apapun yang terjadi, ada murid-murid dari istana Tao Keiyunku di alam Jiushu. Jika kalian ingin memulai perang antara kedua alam, aku tidak bisa hanya duduk diam dan menonton. Master Tao Keiyun menyatakan posisinya. Di Feitian mendengus dingin, aku sarankan kau urus saja urusanmu sendiri. Kalau tidak, tidak ada jaminan sesuatu yang tak tertahankan akan terjadi pada istana Keiyun Daomu. Master Tao Keiyun menyipitkan matanya dan berkata dengan suara berat, apakah kau mengancamku? Kalau begitu, biarlah begitu. Di Feitian tidak menghindar dari hal ini. Wajah Master Tao Keiyun menjadi gelap dan ia berkata, Kaisar Feitian, ratusan ribu tahun telah berlalu, dan Anda masih menguasai alam rahasia ruang dan waktu. Saya sarankan Anda untuk tidak berhadapan langsung dengan saya. Di Feitian tersenyum menghina, memiringkan kepalanya, menatap Taois Keiyun, lalu mencibir mengapa, menurutmu aku belum memahami alam rahasia keabadian karena aku memang tidak bisa memahaminya. Bukankah begitu? Pendeta Tao Keiyun menatapnya dengan tatapan agak tajam. Yang disebut alam rahasia keabadian adalah alam ketiga Kaisar Dewa. Ini adalah tempat rahasia di mana dunia keabadian tercipta. Hanya dengan memahami alam rahasia keabadian, seseorang dapat memiliki kemampuan untuk menciptakan dunia keabadian. Istana Tao Keiyun merupakan dunia keabadian, jadi wilayah Tao Keiyun berada di atas wilayah di Feitian. Akan tetapi, menciptakan dunia keabadian itu sendiri tidak akan meningkatkan kekuatan tempur secara signifikan kecuali seseorang berada di dunia keabadiannya sendiri. Oleh karena itu,
Kaisar Dewa Alam Rahasia umur panjang biasanya tidak mampu menghancurkan Kaisar Dewa Alam Rahasia waktu. Selama ratusan ribu tahun terakhir, Kaisar Feitian mengandalkan umur yang diperoleh dari Dewa Abadi Zhou untuk memperoleh umur panjangnya, daripada mengandalkan dunia abadi. Hingga saat ini, Kaisar Feitian tidak memiliki alam keabadian. Oleh karena itu, Master Tao Keiyun berkata bahwa wilayahnya rendah. Kaisar Feitian tidak setuju dan tertawa terbahak-bahak. Kau rela menunggu datangnya bencana pemusnahan dan dihancurkan bersama alam semesta. Aku tidak rela melakukan itu. Yang kuinginkan bukanlah dunia keabadian, melainkan kekuatan untuk melawan bencana pemusnahan. Jadi, jangan gunakan penglihatanmu untuk mengukur tujuanku. Master Tao Keiyun menyipitkan matanya, menatap di Feitian, dan berkata dengan suara berat prasasti di lautan luas telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa bencana keheningan akan menghancurkan segalanya di alam semesta. Ini adalah reinkarnasi kosmik, dan tak seorang pun dapat bertahan hidup dari reinkarnasi ini. Kaisar Feitian tertawa mengejek dan berkata, Guru Tao Keiyun, mengapa Anda harus menipu diri sendiri? Meskipun bagian ketiga prasasti di prasasti Hanhai telah dihancurkan, apakah menurut Anda tidak ada yang bisa menebak isi bagian ketiga prasasti tersebut? Ekspresi Master Tao Keiyun menjadi lebih serius, dan ia berkata dengan suara berat untuk mencegah datangnya bencana pemusnahan. Cara yang paling tepat adalah menjaga keseimbangan energi spiritual di kehampaan dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan jangan pernah menciptakan dunia keabadian yang terlalu besar. Inilah isi bagian ketiga dari prasasti lautan luas. Di Feitian tersenyum sinis dan tidak membantahnya. Sebaliknya, ia menunjuk ke alam Jiushu dan berkata, kalau begitu, bukankah pilihan terbaik adalah menghancurkan dunia energi spiritual yang berpotensi menjadi dunia abadi? Jika kau ingin mencegah datangnya bencana pemusnahan, bukankah seharusnya kau melepaskannya dan membiarkanku meledakkan dunia tingkat rendah yang malang ini? Master Tao Keiyun berkata dengan suara berat alam Jiushu memiliki fondasi yang dalam, saya khawatir Anda tidak dapat menghancurkannya. Saya khawatir semakin Anda memaksakannya, semakin cepat alam Jiushu akan berubah menjadi alam pohon ilahi. Pada saat itu, hal itu akan menjadi kontraproduktif. Di Feitian berkata dengan nada menghina latar belakang macam apa yang bisa dimiliki dunia di mana orang terkuat sekalipun baru saja terbukti menjadi Kaisar Dewa. Jangan lupa, Kaisar Dewa King Qiao juga berasal dari alam Jiushu. Katakan padaku, apa reaksimu saat bertemu langsung dengan Kaisar Dewa King Qiao di keajaiban suci Dewa Bintang? Tanya Master Tao Keiyun dengan suara berat. Masalah ini kembali muncul, dan di Feitian teringat saat ia bertemu Kaisar Ilahi King Qiao. Wajahnya muram, dan ia mendengus dingin. Dao Zun Keiyun, kusarankan kau minggir. Kali ini, 9 provinsi akan hancur. Jika kau minggir sekarang, aku masih bisa memberimu sedikit muka, Dao Zun Keiyun. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya sendiri. Master Tao Keiyun teguh dalam pendiriannya dan berkata dengan suara berat, sekarang aku yang memegang kendali, aku akan melakukannya sampai akhir. Kamu yang minta ini, lihat apa itu. Di Feitian mengatakan ini sambil mengarahkan jarinya ke kekosongan di langit. Master Tao Keiyun menoleh dan melihat 9 naga sungguhan muncul di kehampaan langit, menarik kereta Aurora. 9 naga sungguhan melesat di angkasa, seolah-olah mereka telah berenang keluar dari sungai waktu purba. Setiap langkah yang mereka ambil mewakili sebuah era, dan mereka turun ke dunia dengan tekanan yang luar biasa. Ketika Guru Tao Keiyun melihat kereta 9 naga, matanya terfokus dan dia segera mengenali siapa yang datang. Kereta Kekaisaran 9 naga terbang di atas langit, dan suara wanita datang dari kereta Dao Zun Keiyun, kita bertemu. Master Tao Keiyun tampak agak pesimis. Ia menatap Di Feitian dan berkata dengan suara berat, kau benar-benar memanggilnya ke sini. Di Feitian menggelengkan jarinya dan berkata, tidak, aku tidak memanggilnya ke sini. Orang yang memanggilnya ke sini, tepatnya, berasal dari alam Jiushu. Apa kau terkejut? Master Tao Keiyun mengenali siapa yang duduk di kereta 9 naga dalam sekejap. Itulah Santo 9 bayi dari kuil kehancuran senyap. Karena istana Tao Keiyun dan kuil sunyi memiliki konsep berbeda mengenai bencana sunyi, keduanya kadangkala berselisih selama ratusan ribu tahun terakhir. Nenek 9 bayi, apa yang ingin kau lakukan di sini? Master Tao Keiyun berinisiatif bertanya. Di kereta kerajaan 9 naga, suara perempuan halus itu terdengar lagi, kudengar ada dunia bawah yang ingin bersaing memperebutkan keberuntungan dan naik ke alam pohon ilahi. Jika istana Keiyun Daomu tidak mengurus dunia bawah yang begitu berani, maka kuil ilahi sunyiku harus mengurusnya. Dao Zun Keiyun berkata dengan suara berat, aku sudah bernegosiasi dengan orang terkuat di alam Jiushu. Selama alam Jiushu dipertahankan, dia tidak akan membiarkan alam Jiushu menjadi alam pohon dewa dan menjara energi spiritual. Bisakah kau percaya apa yang dikatakan makhluk-makhluk di dunia bawah? Apa kau lupa dunia bawah yang mengingkari janjinya 240.000 tahun yang lalu?
Suara Santa Sembilan Bayi terdengar sangat lembut, tetapi ada nada dingin dalam kata-katanya. Master Tao Kueyun menekankan, saya sudah berdiskusi dengan penguasa alam ini, dan beliau setuju untuk tidak menjadikan alam 9 provinsi sebagai alam pohon ilahi. Beliau telah menepati janjinya, kuil sunyi tidak perlu campur tangan. Itu cuma membesarkan harimau untuk membuat masalah. Santo Sembilan Bayi mendengus dingin, menunjuk pohon suci yang tumbuh dari alam 9 provinsi, dan berkata dengan suara dingin, lihatlah pohon suci ini, ia sudah menempati separuh dunia. Apakah masih jauh dari menjadi dunia pohon suci? Master Tao Kueyun membantu menjelaskan belum lama ini, alam Jiushu diserang oleh keluarga kerajaan Void, dan retakan sepanjang 2000 li muncul di dinding kristal Void, itulah sebabnya pohon suci memperbaiki langit. Setelah saya mencapai kesepakatan dengan penguasa alam ini, pohon suci berhenti tumbuh secara sembarangan. Gadis suci 9 bayi berteriak, panggil penguasa dunia ini dan adakan pertemuan di kehampaan. Jika dia benar-benar patuh, tidak apa-apa. Jika tidak, maka hancurkan saja masalah ini. Master Tao Kueyun tahu bahwa kuil kehancuran senyap tidak akan menyerah kecuali dia berbicara dengan Ye Xuan, jadi dia mengangkat tangannya dan menembakkan sinar cahaya ke arah alam Jiushu. Pada saat ini, Ye Xuan berada di area terlarang formasi Akademi Kunpeng, membantu Lei Qiu memurnikan makanan di perutnya. Masalah ini telah berlangsung selama setengah bulan, dan setiap hari ada tetua dari Departemen Alkimia yang datang untuk mengambil alih. Efek pemurniannya bagus. Bola petir menyerap nutrisi yang kuat, tubuhnya mengembang kembali, dan bulu-bulu Kunpeng baru tumbuh. Garis keturunan Kunpeng terbangun sepenuhnya, dan ia melengkapi darah binatang kaisar, meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Tepat ketika Ye Xuan sedang berkonsentrasi mengerahkan kekuatan magis tungku kubah tubuh daging pada bola guntur, tiba-tiba sebuah cahaya spiritual melesat keluar, menyampaikan titah Taois Kueyun datanglah dan berpartisipasilah dalam pembicaraan hampa, masalah ini penting dan tidak bisa ditunda. Bagi seseorang setingkat Master Tao Kueyun, mustahil baginya untuk mencari masalah. Ye Xuan tidak berani menunda dan menyerahkan masalah pengendalian api dan kepada Master Gu, lalu terbang keluar dari alam Jiushu dan tiba di kehampaan di luar domain. Di kekosongan di luar batas Jiushu, pertemuan kekosongan tengah berlangsung. Guru Tao Kueyun, Kaisar Feitian, dan kereta kerajaan yang ditarik oleh 9 naga. Meskipun kita masih belum tahu seperti apa keberadaan di kereta 9 naga, tetapi karena ia dapat muncul di tempat yang sama dengan Taois Kueyun dan di Feitian, tidak perlu dikatakan lagi bahwa ia adalah keberadaan pada tingkat yang sama. Karena Master Tao Kueyun telah mengeluarkan dekrit yang meminta saya untuk keluar dan berpartisipasi dalam pembicaraan hampa, itu berarti Master Tao Kueyun tidak dapat menangani masalah ini sendirian. Dari titik ini, dapat dipastikan bahwa keberadaan di kereta 9 naga kemungkinan besar berada dalam kelompok yang sama dengan di Feitian. Ye Xuan tahu keseriusan masalah ini, jadi dia terbang ke sisi Taois Kueyun dan menghadapi di Feitian dan kereta 9 naga. Master Tao Kueyun pertama kali memperkenalkan Ye Xuan yang ada di kereta kekaisaran adalah saintes 9 bayi dari kuil sunyi. Dia datang untuk 9 provinsi. Ye Xuan menatap kereta 9 naga dengan matanya, tetapi tidak menggunakan akal ilahinya untuk menyelidikinya, karena menggunakan akal ilahi untuk menyelidikinya secara paksa adalah perilaku yang sangat kasar dan juga akan memberi pihak lain alasan untuk marah. Meskipun dia tidak menggunakan akal sehatnya untuk menyelidiki orang di kereta 9 naga, hanya dengan melihat 9 naga asli, dia tahu bahwa orang yang duduk di kereta itu pasti sangat kuat. Karena ke-9 naga itu adalah naga sungguhan, dan mereka luar biasa kuatnya. Fakta bahwa 9 naga sungguhan dapat menarik kereta tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kereta kekaisaran ini luar biasa. Apakah Anda penguasa 9 provinsi? Suara Santo 9 bayi terdengar dari kereta kekaisaran. Meskipun saya telah mendengar Master Tao Kueyun memperkenalkan bahwa suara di kereta kekaisaran berasal dari kuil kehancuran sunyi, saya tetap sedikit terkejut saat mendengar suara itu. Suara perempuan itu sangat aneh. Kedengarannya sangat muda, tetapi juga terasa begitu jauh. Kedengarannya lembut dan lemah, tetapi kata-katanya begitu merdu sehingga orang-orang tak berani membantahnya. Aku tidak bisa disebut penguasa alam Jiushu, tapi saat ini akulah orang terkuat di dunia ini. Ye Xuan menjawab tanpa merendahkan hati ataupun arogan. Bagus sekali. Tujuan keberadaan kuil pemusnahan adalah untuk mencegah datangnya bencana pemusnahan dan melenyapkan semua dunia bawah yang mencoba naik menjadi dunia atas. Sang Santo 9 bayi secara langsung menyatakan konsep kuil pemusnahan. Suaranya sangat tajam, seolah-olah selama Ye Xuan berkata tidak, ia akan menghancurkan alam Jiushu. Apa itu dunia superior? Ye Xuan bertanya dengan santai karena dia tidak begitu memahami beberapa akal sehat di alam semesta. Dunia atas adalah dunia yang memiliki kemampuan dahsyat untuk menjarah energi spiritual. Dunia keabadian dan dunia pohon suci keduanya milik dunia atas. Santo 9 bayi tampaknya sangat berprinsip.
Sebelum menghancurkan sebuah dunia, ia akan memberitahu dunia tersebut mengapa dunia itu akan mati. Lalu mengapa kita tidak bisa naik ke dunia atas? Ye Xuan bertanya lagi. Di alam semesta, jumlah total energi spiritual sudah tetap. Semakin banyak dunia atas, semakin banyak energi spiritual yang akan mereka rampas, mempercepat datangnya bencana kepunahan. Oleh karena itu, ada batas atas jumlah dunia atas. Dan sekarang, batas ini telah tercapai, dan siapapun yang mencoba naik ke dunia bawah harus dibasmi. Kata Santo Sembilan Bayi dengan tegas. Ye Xuan memiringkan kepalanya dan melihat ke arah dunia kuno dengan teknik ilahi mengamati langit. Kesadaran ilahi melintasi kehampaan tak berujung dan melihat dunia alam kuno kegelapan tempat tinggal klan kekaisaran kuno kegelapan. Setelah mengamati sejenak, Ye Xuan terkekeh dan berkata, jika memang begitu, mengapa kuil senyap tidak menghancurkan dunia bawah kuno terlebih dahulu? Begitu kata-kata ini keluar, kereta 9 naga terdiam. Di Fei Tian menyipitkan matanya sedikit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Ye Xuan mencibir dan berkata, dunia bawah 10 kali lebih besar daripada 9 provinsi. Dilihat dari hukum dunia bawah, seharusnya ia berubah menuju dunia abadi. Karena kuil pemusnahan telah menentukan bahwa jumlah dunia atas telah mencapai batas atas, bukankah seharusnya mereka menghancurkan dunia bawah terlebih dahulu? Mengapa mereka harus merepotkan dunia bawah? Wajah di Fei Tian muram, dan dia berteriak, diam. Kau tidak berhak bertanya tentang urusan dunia bawah. Ye Xuan menatap di Fei Tian dan mencibir, sepertinya kau telah menghabiskan ratusan ribu tahun mencoba mengubah dunia kuno kegelapan menjadi dunia abadi, tetapi sayangnya kau belum cukup mampu. Kau telah menghabiskan ratusan ribu tahun tetapi masih belum berhasil. Untuk hal seperti menciptakan dunia abadi, mereka yang mampu dapat menciptakan dunia abadi di mana saja. Bagi mereka yang tidak mampu, itu akan sia-sia, berapapun waktu yang mereka habiskan. Izinkan aku memberitahumu sesuatu, tidak ada yang sulit di dunia ini selama kau bersedia menyerah. Ketika Di Fei Tian mendengar ini, kemarahan di matanya hampir meledak. Alasan dia marah adalah karena apa yang dikatakan kepadanya menjadi kenyataan. Seperti dugaan Ye Xuan, Di Fei Tian adalah leluhur abadi klan Kaisar Minggu dan telah hidup selama ratusan ribu tahun. Sejak ia menjadi kaisar, ia ingin mengangkat dunia kuno kegelapan ke dunia yang lebih tinggi, dan mengangkatnya menjadi wilayah keabadiannya. Namun, dunia Hades terlalu besar, lebih dari 10 kali lebih besar dari dunia Jiushu. Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun tanpa keberhasilan penuh dan harus memasuki Changsheng Tian berulang kali untuk memperpanjang hidupnya dan melanjutkan rencananya untuk membuat Hades bangkit. Hingga saat ini, alam kuno Hades belum sepenuhnya naik menjadi alam abadi. Peristiwa ini merupakan luka bagi Di Fei Tian. Setelah terungkap di depan umum, ia langsung murka. Lapisan alam waktu rahasia menyebar dari tubuhnya, menyelimuti seluruh dunia. Segala sesuatu di antara langit dan bumi terhenti, seolah membeku saat itu juga. Master Tao Keiyun mengangkat tangannya dan melenyapkan dunia rahasia waktu. Ia berkata dengan suara berat, Kaisar Fei Tian, perundingan kekosongan belum berakhir. Bertindak sekarang berarti melanggar aturan. Mendengus. Di Fei Tian mendengus dingin, menjentikkan lengan bajunya untuk menarik kembali alam rahasia waktu, menatap 9 naga, dan berkata, kurasa dunia ini bisa diselesaikan dengan mudah. Kuil Sunyi dan Istana Kue Yun Dao akan mengawasi bersama. Aku akan memulai perang antara dua alam di alam kuno dunia bawah dan melenyapkan alam Jiushu dari alam semesta 10.000 alam. Semua masalah akan terpecahkan. Santo 9 Bayi langsung setuju metode ini bisa dilakukan. Master Tao Kue Yun keberatan, metode ini tidak memungkinkan. Masih ada ruang untuk bermanuver. Tidak perlu menggunakan metode radikal seperti itu. Istana Tao Kue Yun masih kepo seperti biasanya. Di Fei Tian mendengus dingin. Master Tao Kue Yun mengabaikannya dan menatap kereta 9 naga, lalu berkata, tujuan kita adalah mencegah datangnya bencana pemusnahan, bukan menghancurkan dunia demi dunia. Jika masalah ini bisa diselesaikan dengan cara damai lainnya, tidak perlu menggunakan cara sekejam itu. Ini hukum sebab akibat. Jika kau melakukan ini, suatu hari nanti akan ada karma. Santo 9 Bayi tidak bersikeras menghancurkan 9 provinsi, melainkan mengajukan beberapa syarat yang berat. Jika kau ingin mempertahankan 9 provinsi, kau dapat menyetujui 3 syaratku. Sebelum Ye Xuan dapat menjawab, Master Tao Keiyun bertanya, apa saja syaratnya? Pertama, alam Jiushu akan menerima pengawasan dari kuil Sunyi. Akan ada pendeta dari kuil Sunyi yang ditempatkan di alam Jiushu untuk mengawasi semua tindakan alam Jiushu. Jika ada yang melanggar hukum kuil Sunyi akan menekannya dengan paksa, atau langsung menghancurkan dunia. Permintaan ini sungguh berlebihan. Begitu pendeta kuil Nirvana pindah ke alam Jiushu, itu berarti semua urusan di alam Jiushu akan diputuskan oleh pendeta tersebut. Siapapun yang berani menentang akan ditindak tegas oleh kuil Nirvana. Ye Xuan mengerutkan kening,
tetapi tidak langsung membantah. Orang suci 9 bayi itu melanjutkan dengan menyatakan syarat kedua. Syarat kedua adalah segera mencabut pohon ilahi Jiushu. Tidak ada lagi pohon ilahi yang diizinkan ada di dunia Jiushu. Ye Xuan awalnya berpikir bahwa syarat pertama sudah terlalu berlebihan, tetapi dia tidak menyangka bahwa syarat kedua akan lebih berlebihan lagi. Kondisi kedua tidak mungkin disetujui, jadi tidak perlu mendengarkan kondisi selanjutnya. Ye Xuan berteriak langsung, tidak mungkin. Apa katamu? Suara Santo 9 bayi berubah dingin. Ye Xuan mengangkat kepalanya dan menatap kereta 9 naga, lalu menatap sosok samar di kereta melalui tirai manik-manik, dan berkata dengan tegas, belum lagi pohon suci telah memperbaiki retakan di dinding kristal hampa, bahkan jika pohon suci dapat terbebas dari retakan di dinding kristal, aku tidak bisa membiarkan pohon suci menderita kerusakan apapun. Sang Santo 9 bayi tertawa dingin dan berkata perlahan, jadi, kau memilih kehancuran, kan? Ye Xuan telah memahami banyak hal dari isi pertemuan kosong ini. Dia juga samar-samar melihat esensi kuil pemusnahan. Ye Xuan menatap 9 naga dengan tatapan jenaka, seringai muncul di bibirnya, dan dia bertanya, aku penasaran, ada berapa banyak dunia atas di kehampaan? Tidak banyak, tapi juga tidak kurang. Saint 9 bayi masih terbiasa membiarkan dunia yang disetujui mati dengan jelas, jadi dia tidak keberatan menjawab pertanyaan Ye Xuan. Kuil pemusnahan berasal dari sarung tangan putih dunia atas yang mana? Tanya Ye Xuan lagi. Setelah kata-kata itu diucapkan, kereta 9 naga terdiam. Ye Xuan awalnya tidak begitu yakin, tetapi setelah melihat Santo 9 bayi tetap diam, dia yakin tebakannya benar. Kuil pemusnahan dikatakan ada untuk mencegah datangnya bencana pemusnahan. Dunia bawah tidak diperbolehkan naik menjadi dunia atas. Benarkah demikian halnya? Ye Xuan awalnya ragu-ragu, tapi sekarang dia pada dasarnya mengerti apa yang sedang terjadi. Di alam semesta, siapa yang paling takut dengan datangnya bencana pemusnahan? Tentu saja penguasalah yang memiliki dunia keabadian atau dunia lain yang lebih tinggi. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah datangnya malapetaka pemusnahan? Sebenarnya, cara terbaik adalah menghancurkan dunia superior lainnya. Selama jumlah dunia atas berkurang, bencana pemusnahan secara alami tidak akan datang. Namun, tak perlu dikatakan lagi bahwa dunia yang unggul harus memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyat. Oleh karena itu, terlalu sulit untuk menghancurkan dunia yang unggul. Baiklah, hal terbaik berikutnya adalah mencegah munculnya dunia rendah lainnya. Cara mencegahnya juga sangat sederhana. Hancurkan saja dunia bawah yang mencoba naik. Namun, dunia atas tidak ingin bertindak terlalu keras dan memulai perang antara dua dunia untuk menghancurkan dunia bawah, karena akan dianggap sebagai dunia pembersihan. Oleh karena itu, membentuk pasukan untuk menangani masalah ini adalah pilihan yang baik. Ini setara dengan sarung tangan putih milik atasan, yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kotor. Ye Xuan awalnya hanya menduga bahwa kuil pemusnahan diciptakan oleh suatu dunia atas, yang secara khusus bertanggung jawab untuk melenyapkan kekuatan-kekuatan dunia bawah. Ketika dia melihat Santo 9 bayi tetap diam, dia yakin bahwa tebakannya benar. Kau terlalu banyak bertanya, ucap Santo 9 bayi dengan nada kasar, jelas-jelas sedang marah. Sepertinya alam Jiushu hanyalah seorang pemula di kehampaan dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Ia tidak memahami aturan kehampaan dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan telah menyinggung banyak tokoh besar. Ye Xuan melengkungkan sudut mulutnya dan mencibir. Ada sedikit gurauan di mata Di Feitian, dan dia berkata dengan santai, karena kamu sudah tahu aturannya, kamu bisa mati dengan hati nurani yang bersih. Apakah itu akan memuaskanmu? Ye Xuan menunjuk Di Feitian dan bertanya kepada Santo 9 bayi, aku hanya ingin tahu satu hal. Mengapa dia bisa menjadi pengecualian? Ini bukan sesuatu yang harus kau ketahui. Teriak Di Feitian dengan tegas. Ye Xuan tidak takut padanya, dan melanjutkan, jika kuil sunyi bahkan tidak bisa menyelesaikan dunia bawah, maka kurasa tidak perlu memaksa 9 provinsi. Itu buang-buang waktu. Jika dunia bawah adalah pengecualian, maka kuil sunyi seharusnya tidak menggunakan panji pencegah bencana, berpikir bahwa mereka melakukan hal yang benar. Faktanya, kalian hanyalah pion yang dipermainkan oleh dunia atas, dan tidak ada yang lebih mulia dari siapapun. Di mana ada manusia, di situ ada sungai dan danau. Hal yang sama berlaku di kehampaan dan di seluruh dunia. Di mana ada makhluk hidup, di situ ada persaingan, dan juga ada aturan-aturan halus. Ye Xuan bagaikan anak sapi yang baru lahir di kehampaan dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Ketika ia memahami aturan dunia yang tak terhitung jumlahnya, ia langsung mengungkapkannya tanpa ragu. Suasana pembicaraan Void mencapai titik beku. Pendeta Tao Keiyun memahami aturan kehampaan dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, sebagaimana Di Feitian, dan Ye Xuan hanya memahaminya. Aturan-aturan ini tersembunyi di bawah permukaan, dan tidak seorang pun akan membicarakannya secara langsung karena tidak ada gunanya membicarakannya.
Dunia atas tidak akan mengubah cara menindas dunia bawah hanya karena beberapa kata kritikan dari makhluk dunia bawah. Mengungkap aturan yang ditetapkan oleh dunia atas secara langsung malah akan membuat marah orang-orang tertentu, seperti makhluk di kereta 9 naga. Setelah keheningan yang mematikan di kereta 9 naga, suara dingin terdengar lagi. Apakah kamu tidak takut pada kuil sunyi dan akan langsung menekan 9 provinsi? Ye Xuan mengerucutkan bibirnya dan mencibir, kau melebih-lebihkan keinginanmu sendiri. Apakah kuil sunyi ingin menekan 9 provinsi tergantung pada apakah itu demi kepentinganmu, bukan keinginanmu. Ye Xuan melihat dengan jelas bahwa jika alam Jiushu melanggar kepentingan kuil penghancur senyap, apapun yang dia lakukan, dia tidak akan mampu menghentikan penindasan kuil penghancur senyap. Adapun manfaat ini, sebenarnya adalah sumber daya. Bagi dunia bawah, energi spiritual merupakan sumber daya, kekayaan alam merupakan sumber daya, dan apapun yang membantu kelangsungan hidup dan pengembangan diri merupakan sumber daya. Bagi kuil kehancuran sunyi dan dunia-dunia atas itu, mereka sudah memiliki sumber daya yang tak habis-habisnya untuk dikembangkan. Bagi mereka, yang terpenting sekarang adalah menikmati sumber daya ini selamanya. Dengan kata lain, hanya ada satu sumber daya yang benar-benar perlu mereka perjuangkan, yaitu waktu. Selama mereka bisa mencegah datangnya bencana pemusnahan dan selama alam semesta belum hancur, mereka akan selalu menjadi pihak yang unggul, memandang rendah semua makhluk hidup di dunia selama bertahun-tahun yang tak berujung. Ada sedikit rasa dingin di mata 9 bayi suci, dan dia mendengus, jadi, 9 provinsi siap menghadapi hukuman dari kuil sunyi, kan? Ye Xuan melengkungkan bibirnya dan mencibir, jika aku bilang aku belum siap, apakah kau akan memberiku waktu untuk bersiap? Tidak, jawab Santo 9 bayi dengan tegas. Lalu omong kosong apa yang kau bicarakan? Ye Xuan mendengus dingin. Bagus, bagus sekali. Ini pertama kalinya aku melihat makhluk sombong seperti itu dari dunia bawah, kata Santo 9 bayi, menahan amarahnya. Dalam menghadapi bencana pemusnahan, kuil pemusnahan tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena perbudakan alam Jiushu. Karena berlutut berarti kematian dan berdiri juga berarti kematian, Ye Xuan akan memilih yang terakhir. Karena meskipun kau sujud dan merendahkan diri, kau tak akan dimaafkan, apa kau masih ingin aku memperlakukanmu seperti tuan? Tanya Ye Xuan dengan nada tegas. Dao Zun Kueyun melihat bahwa konferensi Void akan segera runtuh, jadi ia segera berkata, kita cukupkan sampai di sini saja hari ini. Kita bisa membicarakan masalah 9 provinsi lain kali. Santo 9 bayi mendengus dingin dan berkata, kurasa itu tidak perlu. Tunggu saja hukuman ilahi datang. Setelah mengatakan ini, 9 naga meraung, menarik kereta kekaisaran ke langit, dan segera menghilang di cakrawala. Senyum sinis terpancar di mata Di Feitian, lalu dia pergi bersama ke-12 pengawal kekaisaran. Ye Xuan menatap kehampaan tak berujung dengan ekspresi serius. Setelah beberapa saat, ia menggunakan seni ilahi penglihatan langit dan memproyeksikan pikiran ilahinya ke rerun dewa prasasti laut yang luas. Sekali lagi diproyeksikan di depan prasasti batu, mengamati tulisan yang tertera di atasnya. Kehancuran dan malapetaka, semua hal, sebenarnya bermula dari prasasti batu ini. Ye Xuan selalu merasa bahwa ada rahasia di prasasti Han Hai yang belum dia temukan, tetapi dia tidak dapat mengetahui apa rahasia itu. Inti persoalannya terletak pada bagian ketiga prasasti yang terhapus. Jika Anda dapat melihat bagian ketiga prasasti ini, Anda akan dapat mengetahui rahasia apa yang hilang. Namun, era kepunahan berlangsung selama 60 juta tahun. Jika prasasti laut luas merupakan sesuatu yang tersisa dari era kepunahan terakhir, itu berarti prasasti laut luas telah ada setidaknya selama 60 juta tahun. Setelah jangka waktu yang begitu lama, tidak ada cara untuk mengetahui siapa yang menghapus bagian ketiga prasasti itu. Namun, satu hal yang pasti, seseorang pasti telah melihat bagian ketiga prasasti Han Hai. Karena orang yang menghapus tulisan itu pasti melihatnya. Ye Xuan menatap prasasti Han Hai dalam keadaan linglung. Setelah beberapa saat, Master Tao Keiyun juga memproyeksikan kesadaran ilahiyahnya di depan prasasti Han Hai. Kuil kehancuran sunyi tidak harus menggunakan kekerasan. Kenapa kalian harus begitu keras? Tanya Master Tao Keiyun. Ye Xuan tidak menoleh ke arahnya. Ia terus menatap prasasti Han Hai dan berkata dengan suara berat, karena permintaannya telah menyentuh batas kemampuanku. Faktanya, Ye Xuan tidak berniat menaiki alam Jiushu menuju alam pohon ilahi atau alam yang lebih tinggi lainnya. Meskipun persyaratan peraturan yang diajukan oleh kuil penghancur senyap berlebihan, persyaratan tersebut hampir tidak dapat diterima jika 9 provinsi dapat dilestarikan. Akan tetapi, syarat kedua yang diajukan oleh Santo 9 bayi adalah mencabut pohon suci, sebuah permintaan yang tidak dapat diterima dengan cara apapun. Master Tao Keiyun terdiam. Ia tahu inti permasalahan Ye Xuan. Tentu saja karena semangat pohon suci. Ye Xuan menatap prasasti Han Hai untuk waktu yang lama,
tetapi masih belum dapat memahami apa bagian ketiga dari prasasti itu. Seolah-olah ada lapisan kabut di depan mataku, dan sekeras apapun aku mencoba, aku tidak dapat melihatnya. Ye Xuan berbalik dan menatap Master Tao Kueyun lalu bertanya, Master Tao, apakah Anda benar-benar tidak tahu apa isi bagian ketiga prasasti itu? Master Tao Kueyun menjawab dengan nada positif saat pertama kali saya melihat prasasti Han Hai, bagian ketiga prasasti tersebut telah terhapus. Ye Xuan mendengar beberapa informasi yang sangat menarik dari jawabannya. Pertama, ia menjawab bahwa ketika pertama kali ia melihat prasasti Han Hai, bagian ketiga prasasti tersebut telah terhapus. Jawaban ini berarti dia belum membaca bagian ketiga prasasti tersebut, namun ini tidak berarti dia tidak mengetahui isi bagian ketiga prasasti tersebut. Ada perbedaan halus antara keduanya. Jika dia menjawab seperti itu dengan sengaja, berarti dia mungkin telah menebak isi bagian ketiga prasasti itu, atau mendengarnya di tempat lain. Ye Xuan tersenyum dan bertanya, jadi, Dao Zun belum membaca bagian ketiga prasasti itu, tetapi tahu isi bagian ketiga, kan? Master Tao Kueyun menarik napas dalam-dalam dan menjawab, tidak seorang pun telah melihat isi bagian ketiga prasasti itu. Semua rumor hanyalah spekulasi yang hanya akan membawa bencana tanpa akhir dan mempercepat datangnya bencana pemusnahan. Ye Xuan tahu bahwa dia tidak akan menjawab pertanyaan tentang bagian ketiga prasasti itu, jadi dia bertanya, sebenarnya, aku sangat penasaran. Tujuan kuil sunyi seharusnya untuk menekan dunia bawah yang akan naik. Apa tujuan Istana Kueyun Dao? Hanya perbedaan filosofi. Istana Tao Kueyun berharap dapat menggunakan pendidikan untuk menjaga keseimbangan kehampaan dan seluruh dunia, jelas Master Tao Kueyun. 1650